Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar pengundian nomor urut untuk 14 partai politik yang lolos verifikasi pemilu 2019 di Gedung KPU Pusat Jakarta Pusat Minggu siang. Dalam pengundian ini, nomor antrean sesuai dengan kehadiran partai politik di Gedung KPU. Selain itu, pengambilan nomor urut dilakukan Ketua Umum atau Sekjen Partai Politik. Hasil undian, nomor urut 1 ditempati Partai Kebangkitan Bangsa PKB, disusul Partai Gerindra nomor urut 2. Berikutnya nomor 3 ditempati PDI Perjuangan dan nomor urut terakhir ditempati Partai Demokrat. Kita tergabung, kita bersatu. Insya Allah lebih memudahkan, insya Allah menjadi juara 1. Memudahkan kampanye, memudahkan semuanya. Amin. Target kita setidaknya juara 1. Kami sangat bersyukur nomor 14 menjadi nomor partai kami dalam pemilu 2019. Namun di atas segalanya tentu kita ingin berjuang sekuat tenaga, sepenuh hati untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemungutan suara pemilu legislatif akan diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan presiden pada 17 April 2019 mendatang. Ahmad Rifki, Bobby Ahmad, Jak TV. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang. 14 parpol telah diumumkan KPU sebagai peserta pemilu 2019. 4 di antaranya adalah partai baru. Bagaimana peluang masing-masing parpol dalam pertarungan politik serentak di 2019, yakni pemilihan DPR, pemilihan DPRD, dan juga pemilihan presiden di 2019. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ahmad Doli Kurnia, Korbit Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar. Pak Doli, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada Mbak Dani Eka, Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Mbak Dani Eka, selamat malam. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak jawab tadi. Iya. Lalu di kanan saya ada 2 orang pengamat politik. Ada yang pertama Mas Sirajudin Abbas, Direktur SMRC. Pak Sirajudin, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Henry Satrio, pengamat politik dan juga founder Lembaga Survei Kedai Kopi. Pengamat politik juga lah ya. Mas Henry, selamat malam. Selamat malam. Iya, saya akan mulai dari yang terkini saja dulu. Kita buka dari saya ingin kita bicara soal nomor urut begitu ya. Nanti saya ingin minta komentarnya bagaimana nomor urut ini mempengaruhi orang enggan atau justru memilih sebuah partai politik. Saya ingin dari Mas Doli dulu, dari Golkar, bagaimana tanggapannya mendapatkan nomor urut 4? Ya, pesimis, kecewa, kenapa tidak 1 atau 2? Optimis. Oh, optimis ya. Pertama mau dikasih nomor berapa saja optimis karena buat kita sebetulnya kan itu teknis saja. Walaupun ya secara pribadi saya kalau ditanya waktu itu maunya nomor berapa? Maunya nomor berapa? Nomor 1. Ya, yang penting di bawah 10 karena kan secara teknis kan mengkampanyekannya gampang kan, apalagi kalau di bawah 5 ada 1, 2, 3. Nah, kalau sekarang dapat 4 ya kita syukuri alhamdulillah. Mudah-mudahan itu membawa kebaikan dan kemenangan buat Partai Golkar. Gitu ya. Lalu kemudian kan sudah ada itu Partai Golkar 4G dan lain sebagainya ya. Saya lihat di media massa. Nah, apalagi kan kemudian kalau dilihat dari isu-isu yang sekarang kan angka 4 itu banyak bisa dikaitkan gitu kan. Misalnya? Ada, ya itu tadi ada 4G, terus kemudian yang 4 penjuru mata angin, macam-macam bisa lah. aja dibikin bisa ya. Aja dibuat, gitu. Iya, oke. Kalau PSI sendiri, partai baru banyak digadang-gadang, ternyata dapatnya nomor 11 gitu. Lebih banyak dari tangan kita, dari jari kita. Bagaimana Mbak Eka? Kalau kita ngelihatnya ini malah menarik ya. Kita nunjuknya 1-1, gabung ini kan 11. Ibaratnya PSI ini adalah sebuah kesebelasan. Oh iya, jadi kalau sekarang lagi pada demam film Dilan, mending pilih 11 daripada sebelah. Itu banyak sekali guyonan dari bawah ya. Tapi intinya kami di sini
nomor berapapun kita siap. Yang terpenting kan bagaimana inovasi kampanye kita ke depan. Yang terpenting itu. Jadi diartikan nomor 11 pilih 11 daripada 11, atau ada lagi nggak yang lain? Banyak sekali. Kalau misalnya ini agak pakai sentimen keagamaan, kadang 11 itu gabungan dari rukun iman dan juga rukun Islam. Jadi jumlahnya ada 11 ya. Dan banyak sekali, mulai dari ini kajian dari Quran, dari Alkitab dan lain sebagainya. Jadi kita belum menyiapkan apa-apa di bawah itu, karena kita memang selama ini kampanyenya banyak melalui media sosial ya. Jadi kenceng banget itu, bagaimana tim kreatif malah lahirnya dari Citizen. Begitu ya. Dan tampaknya memang partai politik ini sudah menyiapkan semua slogannya begitu. Begitu dapat nomor 11, keluar nomor 11. Begitu dapat nomor 1, keluar nomor 1 begitu ya. Semuanya sudah siap. Mas Henry dan Pak Abbas, saya ingin tahu seberapa pentingkah nomor urut ini untuk memudahkan atau menyulitkan mereka berkampanye? Pak Sirajuddin Abbas dulu. Oke. Kita pernah mengecek seperti apa masyarakat melihat nomor-nomor itu. Sebetulnya lebih ke gimmick memori publik aja sih sebetulnya. Kalau kita lihat pengalaman sebelumnya dari 3 atau 4 pemilu sebelumnya, kemenangan partai politik memang tidak dipengaruhi terhadap atas nomor urut ya, sama sekali. Oleh nomor urut partai politik. Yang lebih penting itu soal brand awareness, logo, nama, lalu tokoh-tokohnya. Karena bisa jadi partai politik itu punya brand awareness sangat tinggi, brandnya, logonya, dan mau ditaruh di nomor berapa itu tidak pengaruh. Ya, tapi ada yang mengatakan asal mereka ini berdoa mati-matian, asal jangan di atas 10 begitu. Karena di atas 10 akan mempersulit, atau 10 saja bahkan mempersulit cara mereka untuk melakukan kampanye. Itu berpengaruh tidak kalau dari survei? Itu lebih ke teknis, ke dalam, ke partainya, dan juga pada teknis di surat suara. Waktu pemilu pertama di 99 itu ada lebih 40 partai politik. Orang kebingungan mencari partai mana yang pernah saya lihat atau yang terasosiasi dengan orang yang dia kenal. Memang ada keluhan seperti itu dari masyarakat. Tetapi kalau jumlahnya lebih sedikit kayak seperti saat ini 14 partai politik, sebetulnya secara teknis tidak terlalu rumit juga untuk masyarakat maupun untuk partai-partai politik. Ini cuma saya kira mencoba memudahkan aja ketika di saat-saat kampanye, di saat-saat memainkan gimmick-gimmick iklan misalnya seperti itu. Nomor lebih kecil lebih mudah. Gitu. Nomor lebih besar akan terlihat lebih complicated. Iya, tapi bagi pemilih, saya kira bagi pemilih 14 itu masih belum terlalu banyak lah begitu. Belum, tidak membingungkan juga ketika di bilik suara. Betul. Oke, Mas Henry silakan. Ya, saya setuju tadi. Jadi memang terutama partai-partai politik yang sudah lama ya, mereka punya brand yang cukup kuat. Kalau kita bicara Golkar misalnya, kan ada Mas Doli, ini loyalisnya di angka 14-15%. Sudah 2 kali pemilu tuh angkanya di situ aja gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu masalah juga tuh nomor gitu. Apalagi ini kan partai yang memang sudah lama gitu. Nah mungkin PSI nanti akan menemukan tantangan-tantangan mungkin yang berbeda dibandingkan partai-partai politik. Karena kebaruannya, newbie-nya itu ya, begitu ya. Jadi, newbie plus nomor urut yang di atas 10. Iya, nanti ya pasti akan mengalami tantangan-tantangan. Saya tidak akan bilang kesulitan, tapi mungkin tantangan-tantangan yang berbeda. Dan kemudian tapi di sini adalah bagaimana si partai ini sebetulnya menjual gagasan-gagasan yang dekat dengan rakyat. Karena kan ini 14 partai biasanya udah kayak kontes Miss World kan, semuanya ngomong world peace gitu kan. Nah ini yang harus dibedakan. Memang ada perbedaan-perbedaan, tapi menurut saya karena ini nanti 2019 jualannya mesti bareng calon presiden, jadi memang harus dipikirkan dari sekarang. Nah itu juga pada saat jualannya bareng calon presiden mungkin akan ada komunikasi antar partai-partai politik yang lain supaya tidak saling tumpang tindih. Bayangkan saja bilang pilih nomor 11 Jokowi presiden, pilih nomor 4 Jokowi presiden. Ada pilih yang mana tuh? Ya udah yang mana aja, yang penting Jokowi presiden. Harus ada kompromi begitu ya. Ya. Akan mudahkah kompromi di tengah mereka juga berkompetisi untuk menjaring suara lebih banyak? Ya kalau kemudian slogannya sama, pilih Golkar Jokowi presiden, pilih PSI Jokowi presiden kan, ya ini yang kelihatan duluan aja. Nah dalam ilmu komunikasi kan sebetulnya Z itunya tuh.
Jadi kalau kita melihatnya itu biasanya dari kiri dulu. Yang paling belakang tuh yang paling bawah kanan. Gitu. Jadi ya memang kalau ditelusuri ya nanti kita lihat juga tuh lebih enak ngelihat Golkar atau lebih ngelihat enak PSI gitu. Karena semuanya udah Jokowi gitu kan. Ya kalau udah begitu memang yang paling pertama jadi akan diuntungkan. Ada makanya, sedikit diuntungkan. Ya makanya bahasanya harus berbeda tuh pada saat sama-sama mengusung Jokowi. Apa yang membedakan itu dia yang bisa dipilih nantinya. Tapi overall saya setuju sama Bang Sirajudin. Nomor urut tidak terlalu berpengaruh. Nomor urut tidak terlalu berpengaruh. Bahkan kan kalau kita lihat semuanya happy-happy aja gitu. Walaupun kadang-kadang kita mikir ini sedikit maksa gitu, tapi ya udahlah gitu. 13 ini kan sama dengan B, ini artinya baik sekali. Ya udah gitu. Gitu. Terus 14 ini artinya siap. Oke gitu. Ya udahlah gitu. Jadi menurut saya ya itu ya kreatifnya mereka aja. Memang paling enak kan 1 2 3 gitu. Ya 4 5 oke lah masih satu tangan, tapi begitu udah nambah 6 coba gimana? Susah betul. Oke. Baik. Nanti sebelum kita membahas isu-isu, saya juga ingin membahas pidato beberapa ketua umum partai politik pada saat mereka mengambil nomor urut. Tetaplah bersama kami.